warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahum ila yaumiddin. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dari Gereja Agus Salim 77 Bekasi, Dakta 107 FM, bijak berbakti, cerdas berempati. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Ilahuna wa Rabbuna, yang telah memberikan berbagai macam karunia kenikmatan kepada kita, terutama kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sunnah, serta kenikmatan sehat walafiat, sehingga di pagi yang berbahagia ini, Sabtu 23 Rabiul Awal 1440 Hijriah, bertepatan pada hari yang pertama di bulan Desember 2018, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian ilmiah kuliah Fajar. Kita berharap semoga pertemuan kita senantiasa diberkahinya, diberikan pemahaman dari ilmu yang kita kaji, diberikan kemudahan dan kekuatan untuk mengamalkannya, serta kita berharap agar kita dijadikan orang-orang yang istiqomah di dalam melaksanakan ketauhidan dan amal ibadah kepadanya. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih kita di dalam pembahasan dari kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah tentang isbatun annal Qur'an munazzalun minallahi ta'ala, penetapan
atau menetapkan bahwa Al-Quran diturunkan dari Allah yang Maha Tinggi. Di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah An-Nahl ayat ke-102 yang merupakan dalil bahwasanya Al-Quran diturunkan dari Allah yang Maha Tinggi, di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam untuk berkata, untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Rabbana Jalla Zikruhu berfirman, Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Katakanlah, khitab ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya perintah Allah ini kepada Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam untuk mengatakan atau menyampaikan firman Allah, nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Ruhul Qudus, yakni malaikat Jibril, telah menurunkan Al-Quran itu dari Rabbmu dengan benar. Ya, artinya bahwasanya Ruhul Qudus, yakni malaikat Jibril, telah menurunkan Al-Quran min Rabbika, dari Rabbmu dengan benar. Ruhul Qudus huwa Jibrilun, adalah malaikat Jibril. Ini laqab atau gelar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada malaikat Jibril dengan nama Ruhul Qudus, atau di dalam bahasa Indonesia Ruhul Qudus diartikan adalah ruh yang suci. Syekh Utsaimin mengatakan wasafahu bidzalika li taharatihi min al-qiyanah alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala mensifati malaikat Jibril dengan nama yang demikian, atau Allah memberikan sifat kepada malaikat Jibril dengan Ruhul Qudus karena kesucian atau kebersihan yang ada pada malaikat Jibril minal khiyanah, dari penyakit khianat. Ya. Ini alasan Allah Subhanahu wa taala memberikan nama kepada malaikat Jibril dengan Ruhul Qudus, karena kebersihan atau kesucian yang ada pada malaikat Jibril dari penyakit khianat. Walihadza qala fi ayati ukhra, dan untuk ini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang lain dalam surah At-Takwir. Dalam surah At-Takwir ayat yang ke-19 sampai 21, innahu laqaulu rasulun karim zi quwwati inda zil arsil makin muta'in summa amin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah yang dibawa oleh utusannya yang mulia. Ini maksudnya Jibril, Rasulun Karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah yang dibawa oleh Rasulnya yang Karim, yang mulia. Zikuwatin inda zil arsi makin, yang mempunyai kekuatan di sisi Allah, yang mempunyai ars, yang ditaati, kemudian yang terpercaya. Ini maksudnya adalah malaikat Jibril. Ya.
qauluhu min rabbika, dan firman Allah dari Rabb kamu. Katakanlah malaikat Jibril telah menurunkan Al-Quran dari Rabb kamu. Ya. Qala min rabbika, firman Allah dengan kalimat min rabbika, dari Rabbmu. Ya. Walam yakul min rabbil alamin, dan Allah tidak mengatakan dengan kalimat min rabbil alamin, tetapi min rabbik, dari Rabbmu. Kata beliau, isyaratun ila rububiyyatil khassah. Ini sebuah isarah kepada kerububiyahan Allah yang bersifat khusus. Rububiyatullahi lin Nabi alaihi salatu wassalam hiya rububiyatu akhassul khassah. Kerububiyahan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kerububiyahan yang lebih khusus dari yang khusus. Ini ada sebuah pengkhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, maka tentu ini masuk kepada tauhid rububiyah, ya. Min rabbika, dari Rabb yang menciptakan kamu, yang mengatur kamu, yang menguasai kamu, yang memberikan segalanya kepada kamu, itu Rabb atau rububiyah. Makanya rububiyah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan kerububiyahan Allah yang bersifat khusus dari yang khusus. Ya. Wa qauluhu bil haqqi, dan firman Allah dengan kalimat bil haqqi, dengan kebenaran. Ya, dengan kebenaran. Katakanlah Ruhul Kudus, yakni malaikat Jibril, telah menurunkan Al-Quran dari Rabbmu dengan kebenaran atau dengan benar. Imma ayyakuna waspan linazil aw limanzul bih. Kemungkinan kebenaran di sini merupakan sifat bagi yang turun atau sifat bagi yang diturunkan dengannya. Ya. Fa in kana waspan linazil, apabila hak di sini merupakan sifat bagi yang turun, maka pamaknahu, maka artinya adalah anna nuzulahu haqqun, bahwasanya turunnya, ya, maka turunnya Jibril itu adalah hak, walaysa bi kadzibin, bukanlah perkara yang dusta atau yang bohong. Wa in kana wasban limanzul bihi, dan jika hak ini merupakan sifat untuk yang diturunkan dengannya, pamaknahu annama jaa bihi fa huwa haqqun, sesungguhnya yang dibawa itu merupakan kebenaran. Ya. Kata Syekh, kilahuma muradun, maka alasan keduanya ini mungkin yang dimaksud. Fa huwa haqqun min indillah wa nazilun bil haqqi, maka dia adalah hak dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan yang turun dengan membawa kebenaran, ya. Makanya di dalam surah Al-Isra ayat 105 Allah berfirman, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal, kami telah menurunkan Al-Quran dengan sebenar-benarnya kebenaran, wa bil haqqi nazala, dan turun membawa kebenaran, ya. Jadi Al-Qur'anu haqqun, maka Al-Qur'an itu adalah hak. Wa man nazala bihi fa huwa haqqun, dan apa-apa yang turun dengannya, ya, maka dia adalah kebenaran. Nah, ini merupakan dalil bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah yang Maha Tinggi, ya. Kemudian pada kalimat berikutnya, setelah Allah perintahkan kepada Rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam untuk mengatakan malaikat Jibril telah menurunkan Al-Quran dari Rabbmu dengan kebenaran, Allah melanjutkan firman-Nya, lisabbital ladzina amanu wa huda wa busra lil muslimin.
ya, untuk meneguhkan, ya, untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman. Jadi salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, memerintahkan Jibril untuk menurunkan Al-Qur'an dari sisinya adalah untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman. Hadza ta'lilun wa samaratun 'azimah. Dan ini merupakan penjelasan ta'lil atau alasan dan merupakan buah yang sangat besar, ya, faedah yang sangat besar diturunkannya Al-Qur'an itu. Yusabbitul ladzina amanu bihi, meneguhkan hatinya orang-orang yang telah beriman. Ya. Yumakkinuhum minal haqq, meneguhkan mereka dari kebenaran. Wa yuqawwihim alaihi, dan menguatkan mereka atas kebenaran tersebut. Nah, jadi turunnya Al-Qur'anul Karim itu untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman, mengkokohkan mereka dari kebenaran, menguatkan mereka dari kebenaran tersebut, ya. Wa qawluhu wa huda wa busra lil muslimin, dan sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri, ya. Hai hudan yahtaduna, petunjuk yang mereka raih dengannya. Artinya orang-orang yang membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, menghayati Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Wa manaron yastanirun bihi, dan merupakan sebagai lampu yang menerangi mereka. Bisyaratun lahum yastabsiruna, ya, berita gembira bagi mereka yang kemudian mereka bergembira dengan Al-Quran tersebut, ya. Jadi ini orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri, senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupannya dan merupakan kabar gembira yang mereka gembira dengan Al-Quranul Karim, ya. Bisyaratun li'anna man 'amila bihi wastaslama lahu kana dzalika dalilan ala annahu min ahli sa'adah. Berita gembira, ya, Al-Quran merupakan berita gembira, busra. Bisyaratun li'anna man 'amila bihi wastaslama lahu kana dzalika dalilan ala annahu min ahli sa'adah. Karena barang siapa yang beramal dengan Al-Qur'anul Karim, ya, karena orang-orang yang aktivitasnya, amaliyahnya sebagaimana petunjuk Al-Qur'anul Karim, wastaslama lahu, dan menyerahkan dirinya bagi Allah Subhanahu wa taala, kana zalika, maka adalah yang demikian itu dalilan, merupakan dalil, ala annahu, bahwasanya dia min ahli sa'adah, dari golongan orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, ini bisyarah, ya. Bisyarah di sini karena dia termasuk orang-orang yang dikelompokkan oleh Allah min ahli sa'adah. Nah, untuk mendapatkan sa'adah, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus mengamalkan isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Amaliyah kita, aktivitas kita sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Qur'anul Karim, dan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan dalil bahwa kita termasuk orang-orang yang berbahagia, ya. Dalam surah Al-Lail
ayat yang ke-5 sampai ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasunaysiruhu lil yusra." Maka adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bertakwa. Orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, apakah dia keluarkan hartanya untuk membantu para pejuang-pejuang Islam, dia keluarkan hartanya untuk para thalabul ilim, dia keluarkan hartanya untuk para pengajar-pengajar ilmu, dia keluarkan hartanya untuk membangun rumah-rumah Allah. Fa'amma man a'ta, ay a'ta malan fi sabilillah, dia keluarkan hartanya di jalan Allah. Wattaqa, dan dia senantiasa bertakwa, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan definisi daripada takwa. Wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan bil husna dengan kebaikan, yakni pahala. Maka kami akan menyiapkan bagi orang tersebut lil yusra, jalan yang mudah. Jalan yang mudah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Ya. Walihadza yanbaghi lil insan ay yafraha idza ra'a min nafsihi al khaira was sabata 'alaihi wal iqbala 'alaihi. Dan untuk ini hendaklah bagi manusia itu berbahagia apabila dia melihat dirinya sendiri melakukan kebaikan, tetap berada di kebaikan dan menerima kebaikan tersebut, maka dia harus berbahagia. Ya. Jadi intinya kita ini dikatakan orang yang berbahagia itu kalau diri kita melakukan kebaikan, tetap di atas kebaikan dan menerima sebuah kebaikan, semua kebaikan. Ini kita wajib untuk berbahagia. Kenapa? Li'anna hadhil bisyara lahu, karena ini merupakan kabar gembira baginya. Ya. Makanya Syekh katakan setiap manusia yang melakukan kebaikan, yang melihat dirinya adanya kebaikan dan tetap berada di atas kebaikan dan menerima semua kebaikan, maka dia wajib untuk berbahagia. Lianna hadhihi bisaratul lahu, karena ini merupakan bisarah, kabar gembira baginya. Ya. Karena adanya jalan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Jadi kalau kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk dapat melakukan berbagai macam bentuk kebaikan, diberikan kemudahan oleh Allah sehingga kita tetap berada di atas kebaikan tersebut, diberikan kemudahan oleh Allah sehingga kita dapat menerima berbagai macam kebaikan, maka ini merupakan kabar gembira. Ya, kabar gembira bahwa kita bagian daripada orang-orang yang berbahagia. Ya, dan hukumnya wajib kita bergembira. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma haddasa ashabahu, maka sungguh tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, qala ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'adahu minal jannah wa maq'adahu minan nar. Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali telah tercatat bangku tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Ya. Pada saat Nabi menyampaikan hadis yang mulia kepada para sahabat, tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali telah tercatat. Wa qad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar. Telah tercatat tempat tinggalnya dari surga atau tempat tinggalnya di neraka. Mendengar perkataan Nabi itu, para sahabat berkata, apalah nadal amalan takil? Apakah kita tidak tinggalkan saja amalan tersebut dan kita bertawakal, berserah diri?
Ya. Artinya kalau memang sudah ditetapkan surga, ditetapkan neraka, ya udah kita nggak usah beramal dan kita pasrah saja. Ya. Qala, maka Nabi SAW berkata, la, jangan. Artinya Nabi melarang kepada sahabat, jangan engkau tinggalkan amalan tersebut dan jangan engkau berserah diri. Jangan engkau pasrah. I'malu, beramalah kalian. Artinya Nabi SAW di sini memerintahkan kepada para sahabat untuk beramal, untuk berusaha, untuk beraktivitas. Faqullu miyassarin lima khuliqa lahu. Maka setiap-tiap itu dimudahkan dari apa yang diciptakan untuknya. Nah, kemudian Nabi membaca ayat tadi surah Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa, dan adapun orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang Allah larang, melakukan apa yang Allah perintahkan, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan pahala yang baik yakni surga, yakin akan adanya surga. Ya, dan dia yakin surga itu harus diraih memenuhi dengan beberapa syarat, dengan keimanan, dengan amal soleh dan seterusnya. Maka Allah akan menyiapkan bagi orang-orang yang beramal itu jalan yang mudah untuk menuju apa yang diinginkan, yaitu surga. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan orang-orang yang merasa cukup, wastagna, wa amma man bakhila wastagna, adapun orang-orang yang bakhil, yang pelit, yang tidak pernah mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang merasa dirinya cukup, ya. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan surga atau pahala yang besar itu surga, maka kami akan memberikan jalan kesulitan baginya untuk menuju kepada kebahagiaan. Nah, makanya ini yang saya katakan, tak kala kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, diberikan kemudahan kita berada di atas kebaikan atau tetap berada di kebaikan, dan diberikan kemudahan kita menerima kebaikan, maka ini merupakan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan bisyarah, ya, merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syekh katakan, fa idza ra'aita min nafsika anna Allah 'azza wa jalla qad manna 'alaika bil hidayah, maka jika engkau melihat dari dirimu bahwa Allah Azza wa Jalla telah memberikan nikmat kepadamu berupa hidayah, wa taufiq, berupa taufik, wal amali salih, berupa amal saleh, mahabbatil khair, cinta dengan kebaikan, wa ahlil khair, dan cinta terhadap orang-orang yang melakukan kebaikan, absir, maka bergembiralah. Ya. Fa inna fi hadza dalilan ala annaka min ahlil yusr. Maka sesungguhnya ini merupakan dalil bahwasanya engkau termasuk orang-orang yang mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah, kita diberikan taufik, kita digerakkan untuk melakukan hidayah tersebut, kemudian kita beramal yang baik, cinta kepada kebaikan, mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan, maka kita wajib bergembira. Karena hal tersebut merupakan dalil bahwa kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemudahan. Ya. Alladzina kutibat lahum sa'adah, dan kita termasuk orang-orang yang tercatat untuk mendapatkan kebahagiaan, kemudahan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walihaza qala, dan untuk ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huda wa busra lil muslimin. Al-Qur'an itu petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Bismillah. Taib, rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi antum yang ingin bersoal jawab dapat menghubungi di layanan telepon 0218816363 atau melalui pesan singkat dan WA di 0815 11-107-107. Kita sapa rekan dakta yang pertama. Halo, assalamualaikum dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Ridwan di Setu, Pak Ustaz. Ridwan di Setu. Iya. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebenarnya kalau sholat wajib itu ninggalin sholat
itu ada kodonya apa enggak sih Ustaz? Hmm. Soalnya kan saya sakit gini beberapa hari ini, saya nggak bisa untuk melaksanakan sholat, bangun aja susah. Iya. Saya pengen sholat sambil tiduran tapi belum tahu ilmunya gitu. Iya. Soalnya saya nggak bersuci gitu, takut kotor. Jadi gimana ya? Iya. Ya sebenarnya sih pengen sholat, cuman gimana gitu. Mohon pencerahannya Ustaz karena saya belum begitu paham. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Ridwan kita sapa kembali dokter. Halo, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Anggang di Krukut. Iya, silakan Angga. Yang ingin saya tanyakan adalah kalau mayit itu ketika sudah membusuk itu biasanya cairan itu keluarnya dari mana ya Pak Saliki? Apakah dari dubur? Apa dari mana itu bisa membau busuk gitu? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya di belakang Angga. Halo, assalamualaikum dokter. Ya, terputus, bisa dicoba kembali. Taib, sambil menunggu rekan dokter yang lainnya, Al-Fakir akan menjawab soal tadi. Yang pertama dari Ridwan di Setu, tuh ya. Taib sudah tersambung. Halo, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, dengan siapa? Dengan Bang di Bekasi Utara. Bambang. Ya. Ya, Taib. Al-Quran itu al-haq. Iya. Sedangkan as-sunnah atau hadis itu as-sahih. Yang ditanya adalah al-haq itu memang ketetapan Allah, Sang Khalik. Iya. Tapi siapakah yang mensahihkan? Allah atau makhluk? Terima kasih. Yang apa? Apaan Bapak? Yang mensahihkan hadis itu Allah atau makhluk? Yang mensahihkan. Iya. Sekarang kalau dia yang mensahihkan adalah makhluk, seberapa sahihkah, seberapa kuatkah? Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, masih kita tunggu di belakang Pak Bambang dari Bekasi. Taib, dari Ridwan Setu, tuh ya, ini saudara kita sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada antum, memberikan kesabaran, menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yakinkan bahwa sakit yang antum derita itu merupakan kifaratul dzunub, penebus dari dosa-dosa yang ada pada diri antum, dan sekaligus sebagai penggugur atau penghilang dosa yang ada pada diri antum, ya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam untuk mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya adalah kaifiyatus salat, tata cara tentang melaksanakan ibadah salat. Kalau kita tidak dapat mampu berdiri di dalam melaksanakan ibadah salat, maka kita salat sambil duduk. Ya. Kalau kita tidak mampu juga salat sambil duduk, maka kita salat berbaring, secara berbaring. Nah, kalau tidak mampu juga kita berbaring, maka salatlah sebagaimana yang kita mampu. Dan Allah katakan di dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah dari apa yang kalian mampu. Nah, berkaitan dengan ibadah salat, maka ada sebenarnya hukum qada. Hukum qada salat. Qada itu maksudnya melaksanakan salat di luar waktunya. Itu ya, melaksanakan salat di luar waktunya. Qada ini diperbolehkan apabila adanya uzur syar'i, alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Seperti misalnya uzur syar'i, itu ya, misalnya lupa,
Lupa. Nah, ini lupa ini termasuk khusus syar'i. Misalnya seseorang itu lupa bahwa dirinya belum sholat. Ya, dia lupa. Kemudian dia ingat bahwa dia belum sholat, tetapi waktunya sudah habis. Maka dia diwajibkan untuk melaksanakan sholat pada saat dia ingat. Nah, itu namanya qadha. Atau juga adanya uzur syar'i seperti orang yang ketiduran. Ya, misalnya dia jam 10 tidur. Dia jam 11 tidur. Waktu zuhur tiba dia masih tidur. Nah, kemudian dia bangun itu jam 3:30. Artinya sudah masuk waktu asar. Sementara zuhurnya tertinggal karena dia tidur. Maka pada saat dia bangun dari tidurnya, dia wajib untuk mengqadha salat yang tertinggal. Dia wajib melaksanakan salat zuhur di waktu asar. Ya, ini termasuk uzur yang diperbolehkan oleh syar'i untuk mengqadha seseorang di luar waktu salatnya. Atau misalnya seorang yang sakit, dia dioperasi, misalnya dokter menetapkan bahwa dia dioperasi itu misalnya jam 11.30 misalnya. Dioperasi jam 11.30. Nah, pada saat waktu zuhur tiba dia masih dalam kondisi dioperasi. Itu ya. Nah, operasi itu lama sampai habisnya waktu zuhur. Maka pada saat dia selesai operasi dan sudah hilang dari biusnya, maka dia wajib melaksanakan zuhur di waktu asar. Nah, ini uzur-uzur yang diperbolehkan. Ya. Nah, adapun seseorang yang sakit, artinya yang dapat mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia wajib melaksanakan salat. Ya, tidak ada uzur dia melaksanakan qadha di luar salat, di luar waktunya. Nah, kalau antum artinya merasa kotor, ya antum minta bantuan apakah sama ibu gitu kan, sama saudara untuk membersihkan najis, kemudian antum bertayamum. Tuh, bertayamum artinya memberikan hak anggota badan kamu dengan tayamum, itu muka dengan tanah, dengan tangan. Itu ya, dengan debu yang ada gitu kan. Nah, salat sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan ibadah. Jadi enggak ada kata alasan saya lagi sakit ini itu, masih diberikan kemudahan, diberikan rukhsah, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tentunya memang kita harus memiliki ilmu. Ya, makanya ilmu itulah yang membuat kita mudah di dalam melaksanakan ibadah. Karena kalau seseorang di dalam melaksanakan ibadah tanpa ilmu, tentu ada taskik, ada sebuah keraguan, boleh atau tidak saya melakukan ini. Tapi kalau kita memiliki ilmu, tentu akan mudah dan tidak akan pernah ragu kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya untuk antum Ridwan, ya, antum bersihkan dari najis, kemudian antum sholat sebagaimana yang antum mampu untuk sholat. Ya. Kalau memang misalnya antum, tempat tidur antum tidak menghadap kiblat, ya nggak apa-apa, fattaqullaha mastata'tum. Antum lakukan apa yang antum mampu untuk melaksanakan ibadah sholat. Ya. Misalnya antum nggak bisa ngambil air gitu kan, ya antum ke tembok, ke tempat tidur antum ke tembok, ya antum niatkan untuk tayamum. Itu cukup mudah dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anggak dikerukut kalau mayat sudah membusuk. Tuh ya, dari mana cair yang terkeluar? Kan anggota manusia itu kan punya beberapa lubang kan. Tuh ya, mungkin dari hidungnya, dari telinganya, dari dubur depan ataupun dubur belakang. Ya, atau kalau sudah membusuk ya mungkin dari tubuh-tubuhnya itu keluar aroma bangkai gitu kan. Kemudian dari Bambang di Bekasi tentang Al-Quran adalah hak. Kemudian siapa yang mentahsis Al-Hadis? Ya, tentunya para ulama berdasarkan kaidah-kaidah yang disepakati oleh para ulama-ulama kita. Itu ya, ini namanya ilmu jar wa ta'dil. Itu ya. Artinya tidak semua orang mempunyai kebolehan untuk mensahihkan dan mendhaifkan atau mengatakan hadis ini matruk, itu tidak boleh. Ini ada para ahlul hadis. Ya, para ahlul hadis, orang-orang yang diberikan keluasan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena al-hadis adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rijalul hadis.
melalui ulama-ulama hadis yang akan mengetahui apakah hadis ini berpenyakit, apakah hadis ini termasuk hadis yang mutawatir, apakah hadis ini termasuk hadis yang ahad, apakah ini termasuk hadis yang sahih, apakah hadis yang hasan, apakah hadis yang dhaif, apakah hadis yang matruk, apakah hadis yang mu'dal, apakah hadis yang dan seterusnya daripada para ilmu-ilmu hadis, orang-orang yang memang kompeten di bidang hadis. Itu ya. Nah, jadi ini memang kita serahkan kepada ahli hadis, kepada ulama-ulama hadis untuk menetapkan status hukum dari hadis tersebut. Ya, apakah hadis ini sahih, apakah hadis ini dhaif, dan seterusnya. Karena untuk menjaga kesucian nama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, dan ini akan selalu ada. Makanya Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa al-isnadu minad din, laula isnad laqala man sa'a man sa'a. Isnad itu bagian dari agama. Kalau bukan karena isnad, siapapun akan berkata dan apa saja akan dikatakan. Makanya diketahui oleh para orang-orang yang meneliti sanad. Ya. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih dapat mengetahui dari ulama-ulama tentang hadis-hadis yang memang benar dari Nabi, dan ini hadis yang palsu yang datangnya dari musuh-musuh Islam. Ya. Dan nanti kembali kepada ulama-ulama hadis. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Taib, rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai kita kepada penghujung kuliah Fajar. Al-Fakir Agus Pahlapi beserta rekan operator Bagus Kuncoro pamit undur. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.